Pernahkah Anda mendengar tentang harta karun yang hilang dan tak terpecahkan? Dari laut dalam hingga pegunungan terpencil, ada kekayaan yang menunggu untuk ditemukan, tapi apa yang sebenarnya terjadi dengan harta-harta ini? Apakah mereka benar-benar ada, atau hanya legenda belaka? Ikuti kami untuk menjelajahi misteri terbesar yang belum terungkap. Harta karun yang hilang selalu menjadi bagian dari cerita-cerita petualangan yang menggugah imajinasi. Sejak zaman dahulu, manusia telah mencari harta yang tersembunyi di pelosok dunia, dari lautan yang dalam hingga pegunungan yang terjal. Tapi tahukah Anda bahwa beberapa harta karun legendaris masih belum ditemukan hingga hari ini? Apa yang membuat mereka begitu misterius? Dan apakah mungkin di zaman teknologi yang canggih ini, kita masih bisa menemukannya? Salah satu harta karun yang paling terkenal adalah harta karun Kapten Kidd. Kapten William Kidd, seorang bajak laut yang terkenal di abad ke-17, dipercaya telah menyembunyikan harta karun besar di suatu tempat di Karibia atau sepanjang pesisir Amerika Utara. Harta tersebut dikatakan terdiri dari emas, perak, dan permata yang diselundupkan dari berbagai kapal yang ia rampok. Meskipun sudah ada banyak ekspedisi untuk mencarinya, keberadaan harta ini masih menjadi misteri besar. Kapten Kidd awalnya dikenal sebagai seorang privateer yang bekerja untuk pemerintah Inggris. Namun, saat hubungan dengan pihak berwenang merenggang, ia beralih menjadi bajak laut setelah ditangkap dan dihukum mati. Kisah tentang harta karun yang disembunyikan mulai menyebar. Meskipun banyak orang berusaha mencarinya, mereka hanya menemukan sedikit petunjuk yang menuntun mereka ke tempat yang tepat. Apakah harta itu benar-benar ada, atau apakah ini hanya legenda yang diciptakan untuk mengelabui para pencari? Selain Kapten Kidd, ada juga harta karun El Dorado, yang hingga kini masih menjadi salah satu pencarian harta karun paling legendaris. El Dorado, yang berarti sang emas dalam bahasa Spanyol, adalah sebuah kota yang konon dipenuhi dengan emas dan perhiasan. Berbagai ekspedisi ke Amerika Selatan berusaha menemukan kota ini, dengan banyak dari mereka berakhir dalam kegagalan atau hilang secara misterius. Legenda ini telah menarik minat banyak penjelajah, termasuk Francisco Pizarro dan Sir Walter Raleigh. Namun, hingga kini, El Dorado tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Pencarian El Dorado berawal dari cerita tentang suku Muisca, yang tinggal di wilayah modern Kolombia. Para pemimpin suku ini diyakini menutupi tubuh mereka dengan emas saat upacara keagamaan, menciptakan gambaran tentang kekayaan yang luar biasa. Namun, meskipun banyak pencari yang berusaha mencari kota ini di hutan Amazon yang lebat, hingga hari ini, harta karun El Dorado belum pernah ditemukan. Beberapa ahli berpendapat bahwa El Dorado mungkin tidak pernah ada sebagai kota fisik, tetapi hanya sebagai simbol kekayaan dan kuasa. Salah satu pencarian harta karun yang lebih modern adalah harta karun Nazi yang hilang selama Perang Dunia II. Setelah Jerman kalah dalam perang, banyak harta yang dicuri atau disembunyikan oleh pasukan Nazi, termasuk emas, karya seni, dan barang-barang berharga lainnya. Beberapa harta karun tersebut dipercaya disembunyikan di wilayah Eropa Timur atau di bawah tanah di daerah Jerman. Seiring berjalannya waktu, rumor tentang harta karun Nazi terus berkembang. Namun keberadaan harta-harta ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Pada tahun 1945, pasukan sekutu menemukan sejumlah besar harta yang telah disembunyikan oleh Nazi. Namun banyak yang menganggap bahwa ada lebih banyak lagi yang belum ditemukan. Salah satu harta karun paling terkenal adalah harta karun yang hilang di Austria, yang dilaporkan disembunyikan oleh pejabat Nazi sebelum mereka melarikan diri. Hingga kini, banyak yang percaya bahwa bagian dari harta tersebut mungkin terkubur di suatu tempat di Eropa Timur, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani mencarinya. Ada juga harta karun Templar, yang telah menarik perhatian banyak pemburu harta dan penggemar sejarah. Ordo Kesatria Templar, yang aktif pada abad pertengahan, diyakini menyembunyikan sejumlah besar harta yang mereka kumpulkan selama Perang Salib pada abad ke-14. Ketika ordo ini dibubarkan dan para anggotanya ditangkap, sejumlah besar harta karun yang mereka simpan hilang tanpa jejak. Sejak itu, berbagai teori bermunculan mengenai lokasi harta karun Templar, dengan sebagian orang meyakini bahwa harta ini disembunyikan di Prancis atau bahkan di bawah kubah batu di Yerusalem. Pencarian harta karun yang hilang ini tidak hanya berhenti pada kisah-kisah masa lalu. Seiring dengan kemajuan teknologi,
Banyak orang kini menggunakan alat pencari logam dan satelit untuk mencoba menemukan harta yang hilang. Namun, meskipun banyak alat canggih yang digunakan, pencarian ini masih penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kadang-kadang, petunjuk yang ada malah menyesatkan, dan banyak yang berakhir tanpa hasil. Akan tetapi, tidak ada yang tahu, mungkin suatu hari nanti, harta karun yang legendaris ini akhirnya akan ditemukan. Apa yang membuat pencarian harta karun legendaris ini begitu menarik adalah campuran antara sejarah, misteri, dan petualangan. Meskipun beberapa orang berhasil menemukan sedikit petunjuk atau bahkan potongan dari harta yang hilang, kita tidak bisa mengatakan bahwa pencarian ini telah berakhir. Setiap kali sebuah petunjuk baru ditemukan, itu membuka kemungkinan baru dan memberi harapan bahwa suatu hari nanti, harta karun yang telah lama hilang akan kembali ditemukan. Pencarian harta karun yang hilang adalah sebuah cerita yang tak pernah usai, entah itu harta karun Kapten Kidd, El Dorado, atau harta karun Nazi. Legenda-legenda ini terus menginspirasi penjelajah dan pemburu harta untuk terus mencari. Meski banyak yang gagal dan misteri yang belum terpecahkan, rasa ingin tahu manusia untuk menemukan harta yang tersembunyi akan selalu ada. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, cerita tentang pencarian harta karun legendaris ini akan berakhir dengan sebuah penemuan yang luar biasa. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah harta karun yang jadi legenda itu memang benar-benar ada? Atau mungkin ada sebuah konspirasi besar di dalamnya atau hanya sekedar mitos untuk diceritakan? Mari tulis pendapat Anda di kolom komentar untuk berdiskusi dan atau Anda malah akan tertarik menjadi seorang penemu harta karun legenda itu. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kamu menyukai video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.